Alhamdulillah. Ini lebarannya makin meriah ya ke sini Inta ya? Makin banyak kue Makin sih. banyak kue-kue, kita juga masih banyak ini Masih kayaknya ya. banyak, karena tamu kita sepi sayang. Iya, Boleh masih nggak sih? lengkap banget ya. Kalau Amsal paling suka kue yang mana Kalau sih? saya sukanya nastar sih memang, karena ada isian nanasnya kan. Pasti kamu ngincernya yang ini kan? Kok kamu tahu? Kamu dukun Apa sih namanya ya? ini, sagu keju ya? Sagu keju, enak banget. Jadi dalamnya tuh ada keju-keju Terus gitu. yang uniknya itu kalau setiap lebaran itu minuman soda. Pasti ngerasain kan? Enggak. Setiap rumah pasti ada minuman soda. Ada, tapi aku nggak bisa. Oh, kamu nggak bisa Nggak ya? bisa. Memang Oh. muda tapi jiwa rentas masih dalam. Jadi agak sakit perut kalau makan soda. Ngomong-ngomong, daripada kita ngobrol-ngobrol, kita sapa Oh dulu. iya, kita belum sapa pemirsa nih. Kasihkan ngobrol sama Betul. makan. Tapi nggak gibah ya. Kita sapa dulu. Kita sapa Karena dulu. udah Idul Fitri kita nggak boleh gibah. Nggak boleh gibah. Betul. Semua mulai dari nol. Iya. Mulai dari suci Sudah kembali. kayak pom bensin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Kita masih dalam suasana Idul Fitri. Semoga hari ini makin sehat Benar. dan juga silaturahminya berjalan dengan lancar ya. Bisa berkunjung ke rumah-rumah keluarga ataupun tetangga-tetangga juga jangan dilupain kalau Idul Fitri. Benar, tapi memang biasanya tradisinya di Jambi itu Amsol. Hmm. Hari pertama itu untuk keluarga. Pasti. Kedua tetangga. Kedua tetangga. Ketiga baru kerabat dan teman-teman lain. Benar gitu ya? Betul. Kalau untuk aku sendiri sih udah lebaran keempat atau lebaran ketiga baru open house untuk teman-teman kantor misalnya. Tapi by the way nggak pulang kampung ya? Enggak. Enggak ya? Karena emang kebetulan tahun ini mau di Jambi aja. Oh sama dong kalau Karena gitu. siaran kan? Iya. Tetap kerja ya Tetap lebaran kerja. ya. Kamu kan juga ya? Iya hari ini kan lebaran, jadi kita masih kerja. Masih kerja. Betul. Kemarin kan juga kamu kerja Oh lebaran iya pertama bener. kan? Oke Lupa lah. ya? Tapi kita juga hari ini akan melihat bagaimana situasi lebaran ya yang dialami oleh salah seorang tokoh publik kita. Benar. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Betul. Tapi tahu nggak? Ya. Jadi beruntungnya pada saat pemerintahan beliau ini, pada saat lebaran itu di kota Jambi itu semakin ramai dengan adanya Menara Gentala Arash. Kan Benar. dibangun zaman Bapak ini. Jadi memang ada wisata religi. Betul. Dan Ada tujuan lah orang ke kota Jambi bisa foto ya kan? benar. Jadi pulangnya itu bawa oleh-oleh baju yang ada gambar menaranya itu Gentala Arashnya betul. gitu ya. Wah seru ya. Seru. Tapi kita nggak tahu nih, Bapak ini lebarannya di Jambi atau di kampungnya di Sarolangun kemarin. Kemarin nggak tahu ya, karena hari ini alhamdulillah beliau sudah di Jambi, jadi bisa kita undang. Betul. Pasti pemirsa juga udah pasti Pasti sudah tahu lah siapa ya. beliau. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang Betul. tidak asing lagi, yang bahkan saat ini sudah menyuarakan suara-suara kita di DPR pusat, RI ya. di DPR Betul. RI. Langsung saja kita sambut. Kita Ini sambut. dia. Ini dia Bapak Hasan Basri Agus. Agus. Assalamualaikum Bapak HBA. Assalamualaikum, sehat Pak. Minal aidin wal faizin Bapak. Silakan Bapak, Silakan, boleh Pak, duduk, duduk. Luar biasa. Di rumah kami yang sederhana. Rumah kita ya. Rumah Silakan kita. Pak, boleh duduk Pak. Silakan, Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, dari mana tadi nih Pak? Jalan-jalan ya? Ya suasana lebaran seperti ini. Ya. Jelasnya orang tua nunggu di rumah kan. Oh, Kedatangan gitu. tamu-tamu. Jadi Oh, nunggu Bapak, tamu. Bapak di lebaran pertama kemarin sempat pulang nggak Pak ke Sarolangun? Saya kebetulan pulangnya 4 hari sebelum hari raya udah pulang ke sana. Oh, jadi Ada masalahnya sebenarnya karena saya nanti tanggal lebaran keempat dan kelima saya mau berangkat ke balik Jakarta, mau ke luar negeri. Masya Allah. Ke Belgia gitu. Mau ke kunjungan Belgia, Pak? sebagai anggota MPR. Jadi di tahun ini saya tidak pulang, saya sudah lebaran ke kampung. Biasanya lebaran kedua kita pulang kampung. Tapi saya tarik sebelum lebaran saya sudah ke sana. Jangan lupa, Pak. Diubah saja jadwalnya ya Pak ya. Rubah jadwal. jangan lupa Pak, orang Belgia dikasih dodol Pak. Gelamai. ya. Gelamai. Iya di Sarolangun apa sih Pak yang khasnya? Kalau kami joda gedang. Apa itu Apa Pak? itu Pak? Joda itu kan kue. Gedang itu kena membuat kue itu Besar gitu ya, wadahnya besar. pakai kuali besar. Oh, rame-rame ya? Banyak rame-rame, butuh kelapa yang banyak, butuh tepung, dan sebagainya. Dan biasanya berapa jam ngerjanya, bukan sebentar. Oh, jodah gedang sekali- namanya. Joda gedang, gedang itu kan besar. Jadi pekerjaannya Tapi pekerjaan besar. kalau nggak salah ada juga sih namanya yang di daerah lain tapi masih di Sarolangun juga jodah kacau ya Pak?
Ada juga Ada juga kan, Pak, ya? Kalau di Bangkok Gelamai, Iya, macam-macam. benar. Yusuf, ya. Wah, mau dong nyicip ya. Udah dibawain kok kita. Sudah Nanti kita sowan juga ke rumah Bapak. Amin. Oh, iya. Mungkin Silakan. ada nggak sih Pak makanan-makanan khas yang mungkin selalu Ibu siapkan setiap tahun? Karena pasti rumah Bapak selalu ramai kan Iya, yang Betul. berkunjung. karena kan Bapak yang dituakan. Benar. Jadi anak-anak, cucu dan juga lain-lain. Kerabat-kerabat ngumpulnya di rumah ya. Bapak ya, Pak ya. Betul. Biasanya kan kita lebaran pertama memang begitu di rumah kita open house istilahnya. Istilah kita umum ini yang dibujuk seperti itu. Ya. Ya, menerima tamu-tamu mulai dari terutama anak-anak cucu keluarga besar lah dulu. Di samping karena ya saya mantan orang tua Jambi, ya, tentu rame lah ke rumah. Biasanya tadi ditanyakan yang biasa di Ibu ya, yang kita siapkan tiap hari itu pas lebaran tuh biasa makan di rumah ada sambal kenteri, yang aneh-aneh lah itu yang Enak menarik tuh. untuk dimakan. Iya, karena kan biasanya opor, rendang, kalau ikan teri itu jadi Ya, Iya, itu kan sudah membagikan biasa. suara. Kalau itu disiapkan juga kan orang biasa menarik ngejar itu yang benar, karena jarang dijumpai pas lebaran Betul. gitu. Sambal Pas terasi juga lebaran. ada nggak, Pak? Sama lalapan. Sama Iya. lalapan Kalau ya. Amsol itu sukanya tumis genjer, Pak. Kok bahas gadget lagi sih? Ganjar. Jadi memang Pak, dari pagi sampai malam itu selalu penuh ya, Pak ya? Biasanya ya, saya alhamdulillah memang kelihatannya walaupun kita tidak menjabat lagi ya. Ya. Nah, dulu memang sebagai gubernur, sebagai bupati, pernah sekda kota dulu Iya. kan. Itu tentunya anak buah, staf-staf kita kan pas hari pertama kan ke rumah. Gitu. Apalagi sebagai gubernur. Nah, setelah begitu tidak menjabat gubernur, mereka masih sebagian kecil lah. Masih menghargai keberadaan kita sebagai pejabat. Nah, walaupun sudah pensiun. Terutama saya kan punya keluarga besar gitu, Iya, baik pihak iya. istri maupun pihak saya gitu. Itu yang biasanya memang hari pertama itu full kita menerima Sampai tamu. berapa hari biasa buka open house-nya, Pak? Saya sampai 2 hari malam. Kalau hari pertama tuh kita sampai jam 4 sore baru. Nggak duduk-duduk gitu Bapak ya, Nggak maksudnya duduk-duduk, nggak ada ya. istirahat-istirahat Ada ya, aja terima tamu yang datang terus. ya. Tamu-tamu. Alhamdulillah gitu. Pak, kalau Bapak sendiri nih, kan kalau Ibu selalu menyiapkan namanya sambal teri gitu ya. Kalau Bapak sendiri makanan favorit atau kue favoritnya lah ketika lebaran yang mungkin hanya bisa didapatkan atau dijumpai ketika lebaran aja gitu. Saya tuh memang agak sulit. Saya tidak punya kue favorit sebenarnya. Ya, pokok apa adanya. Semua kue enak, Tapi Pak ya? saya itu memang kalau makanan saya favorit memang sama kenteri. Oh. Itu pasti tuh di rumah tuh tiap hari harus ada sama kenteri. Itu dari dulu gitu. Nah, jadi itu walaupun lebaran ibu juga nyiap itu dan saya memang yang itu bisa makan gitu. Kadang telur dadar itu aja tiap hari. Enak Jadi ya? gampang nih kalau Pak HB ulang tahun bawain sambal teri. Enggak, Pak. Enak. Kalau yang lain kan rendang harus berjam-jam. Iya. Sambal teri sama telur dadar, Telur dadar. tutup mata aja udah selesai itu sama Ibu. Udah selesai ya. Benar. Pak, kalau ngomong-ngomong nih di Sarolangun. Ya. Kan Bapak lahir dan besar di Sarolangun Iya, berarti iya. Pak ya. Apa sih Pak yang tradisi di Sarolangun yang dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan? Karena jujur Pak, kalau kayak di kota kan banyak tradisi-tradisi yang sudah mulai menghilang. Iya. Seperti sowan ke tetangga-tetangga tuh sudah tidak semua komplek atau Iya. sudah tidak semua rumah-rumah yang melakukan itu seperti itu. Kalau di Sarolangun kebiasaannya gimana, Kalau Pak? di Selangun, kalau di kampung saya yang jelas semenjak dari dulu, memang membuat joda gedang itu salah satu semacam budaya. Tapi itu cuman memang pas hari raya Idul Pas Fitri hari aja, raya Pak ya? Idul Fitri, pas hari raya Idul Fitri itu memang pas pertengahan puasa. Ada kalanya saking ya capeknya ngerjain kadang-kadang sampai membatalkan puasa. Ya, itu agak bodoh-bodohnya juga dikit. Kenapa? Karena mungkin saking capek Ngaduknya ngerjainnya 12 jam ya, sampai Pak ya? berkeringat-keringat, bukan sebentar sampai sore itu kadang-kadang. Nah, itu kebiasaan. Kalau kebiasaan lain memang ya adat kampung lah. Kalau kita kampung saya itu hari pertama biasanya kita sholat sama-sama sholat Sholat masjid. Id, Pak, ya. Ya, setelah sholat masjid di masjid biasanya itu kunjung keluarga-keluarga. Tapi kalau hari kedua biasa itu berkumpul di makam orang tua keluarga. Ziarah, Pak ya? Ziarah. Biasa itu hari kedua tuh kumpul semuanya kumpul di sana. Oh, serentak ya? Iya serentak pidato-pidato lah di situ. Oh, memang ada acaranya gitu, Ada Pak ya? acaranya, ada pendopo di tempat. Dan itu sebenarnya diadakan semenjak saya dari bujangan lah, itu kita ciptakan cukup pada lama saat ya, itu Pak, ya? ya, sudah lama. Jadi itu kalau dari luar daerah atau yang merantau
kalau kepingin ketemu bersilaturahmi, dia hari kedua dia datang. Pagi-pagi udah berangkat, misalnya dari Jambi, masuk ke makam, itu kumpul, ketemu semua tuh. Orang kampung itu sebenarnya sudah ngumpul di... Memang ziarah semua masyarakat Ziarah kampung semuanya. situ ya Pak ya? Baca Yasin bersama, kemudian pidato-pidato, mulai di kepala desanya, kalau memang ada tokoh-tokoh desa itu yang mungkin merantau, nah, seperti saya lah mungkin yang sering dituakan, terus pidato itu udah tuh salam-salaman, baru ke makam keluarga masing-masing. Itu waktunya kapan Pak? Pagi, siang, sore? Pagi. Biasa jam 9 udah ngumpul itu biasanya. Oke. Pulang dari situ baru, Baru ke rumah-rumah. ke makam dulu, makam keluarga masing-masing. Sebelum ke makam keluarga masing-masing tadi kumpul dalam satu di pendopo, di situ ada acara-acara. Dikumpulin dulu, Dikumpulin dulu. salam-salam Memang dulu. seperti ada acara seremonialnya Ya dulu betul, seperti itu betul. Pak ya? Iya, Dan itu biasa baca Yasin juga keluh dan talil gitu. Oke. Dan kaget balik ke makam keluarga masing-masing juga baca Yasin. Setelah itu baru bubar lagi, kunjungan keluarga yang belum selesai kemarin, misalnya hari yang kedua itu dilanjutkan. Wih, seru banget ya Seru Pak ya. Iya, Ya. karena kalau kita di Jambi kan biasanya ziarahnya itu sebelum puasa gitu Sebelum ya. puasa. Iya, Iya, sebelum puasa sama sebelum 1 hari sebelum Idul Fitri biasanya. Betul. Benar. Jadi Heeh. pas lebarannya memang Untuk keluarga. untuk ya. keluarga dan betul. kerabat-kerabat lain. Jadi menarik ya. Menarik. Di Kita sana. juga bisa melihat bagaimana kebersamaan dengan kearifan lokal masyarakat di Betul. Sarolangun di sana. Sekali-sekali pengen deh ya kita lebaran di sana, mau lihat bagaimana euforia dan juga bagaimana aura lebaran di Sarolangun ya, Cynthia. Benar. Jadi mungkin tahun depan nggak dialog di studio ya. Bisa Kita di jadi, Sarolangun. bisa jadi. Kita Kamu nggak- sambil ngaduk itu joda Joda gedang. 12 Jadi kamu jam. emang nggak mau ini ya, nggak mau lebaranan ya? Kamu emang mau siaran aja terus pas lebaran. Intinya jalan-jalan sih. Ini jalan-jalan. Tapi biasanya joda gedang, kita balik lagi ke joda Iya. gedang Pak. Itu joda gedang kalau nggak salah kalau ada yang mau balik lagi ke rantauan itu dibawain ya Pak? Oh ya, oleh-oleh. Oleh-oleh, Pak, ya? Oleh-oleh ya salah satu Oh. untuk keluarga yang mungkin pas saat lebaran pulang kampung nanti pergi balik merantau lagi, entah misalnya bertugas ke Jambi kita ya. Balik ke Jambi bisa ada disanguin. Oh, disanguin. Apalagi kalau kamu entah main ke sana entah nanti kamu disanguin entah joda gedang. Lebih gedang lagi ya, karena 2 dong. Karena double. Gedang semua. Double, jadi dapat oleh-olehnya juga double. Iya. Tapi Pak kalau misalnya kan tadi kan Bapak bilang sukanya sambal teri ya. Kalau Tapi saya kalau nggak bisa senang itu. Kenapa? Memang Hobinya. senang saya itu. Memang sukanya Ya, Pak ya. suka ya. Tapi kalau Ramadan tuh biasanya antara opor ayam sama rendang Bapak pilih yang mana Pak? Rendang. Oh, rendang. Rendangnya. Karena ya nggak tahu Kalau ya. opor ayam ini biasanya kalau makan itu apa? Lontong. Lontong. Oh, enak banget itu. Aduh, lebaran pertama itu wajib kalau saya, Pak. Oh, wajib ya. Iya, opor, lontong. Aduh, nggak mau makan nasi sampai malam itu. Kalau kamu gimana, Som? Sama kayak Sama gitu ya, juga. pokoknya Pak. nyarinya lontong ya. Lebaran kedua baru makan nasi, lebaran ketiga cari bakso. Kalau Bapak tetap makan nasi sama sambal Saya teri nasi. sama telur Saya dadar. makan nasi itulah pokoknya. Udah kebiasaan Oh, Pak iya. ya. Sudah kebiasaan. Heeh. Karena itu yang membangkitkan nafsu makannya Pak HBA. Benar. Jadi baru disinilah diketahui adalah Pak HBA itu seseorang yang suka sama teri, Benar. sambal teri. Selama ini kita nggak tahu loh Pak Nggak HBA suka tahu. sama sambal teri kan? Nggak tahu, ternyata sesederhana itu Bapak pengennya Iya, gitu. iya. Nggak masakan yang ribet-ribet. Betul. Enak banget ya, Ibu Nggak ya. perlu. Tapi Pak tahun kemarin Bapak balik kampung juga? Tahun kemarin balik kampung. Balik kampung juga. Tahun ini yang kebetulan balik kampungnya sebelum lebaran, Ya, ketika lebaran betul, di sini. diputar gitu. Heeh, sebelum lebaran. diputar aja schedule-nya ya, Pak ya. schedule-nya diputar. Karena kalau pulang kampung sesudah lebaran, lebaran kedua, ketika keempat kan terlalu capek, kita mau berangkat. Benar, mau berangkat. Dan kayaknya tamu-tamu Bapak juga akan sangat menumpuk ya, Pak ya. Ya, betul. Karena pasti banyak yang ingin mengunjungi Bapak di Lebaran. Pak, kalau berbicara mengenai Lebaran, nggak tahu ya, Cynthia sama Amsol tadi sempat juga ngobrol kalau tahun ini nih sepertinya euforianya kembali lagi. Betul, betul. Setelah, Alhamdulillah. iya ya Pak ya, Alhamdulillah, 2020, 2021, 2022 udah mulai. tapi tidak semeriah ini Iya, euforianya. betul. Gimana nih Bapak melihat euforia kita masyarakat Jambi kembali lagi yang dari awal puasa aja toko-toko baju tuh padat seperti itu Pak. Nah, kita bersyukur ya bahwa setelah COVID-19 ini Iya. memang terjadi stagnan lah beberapa tahun ini. Nah, ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan sudah usainya ya, walaupun di sana sini masih orang terbiasa juga sekarang pakai masker. Iya, iya. Kita bersyukur juga. Mm-mm. Alhamdulillah tuh ekonomi sudah menggeliat kembali dan bagi masyarakat memang apalagi kampung daerah kita ini urusan lebaran itu memang urusan silaturahmi dengan keluarga dan tempat menumpahkan uang pencarian mata pencarian ya pada saat lebaran itu yang kita syukuri ya kita lihat
Dan saya melihat apalagi di Jambi. Di sisi lain sebenarnya bagi pemerintah itu didorong. Ini kan terjadi perputaran ekonomi. Iya. Menghadap Lebaran ini kan toko di pasar itu pada penuh semua. Benar. Bukan hanya di sini, di Jakarta juga seperti itu, di Jambi juga. Itu di kampung Salam. Saya kemarin waktu pulang saya lihat toko-toko pakaian, waduh, alangkah ramai masyarakat. Itu luar biasa itu perputaran ekonomi. Apalagi sekarang ini dengan harga sawit agak meningkat, kemudian juga ada kegiatan batu bara juga, kan macam-macam sektor mata pencarian masyarakat kita ini. Itu yang kita lihat itu seperti itu. Kita bersyukur ya, alhamdulillah dengan terjadinya geliat ekonomi masyarakat untuk daerah Jambi ini kelihatan seperti itu. Apalagi juga melandainya kasus COVID-19 ini, batasan-batasan yang dulu sempat diberlakukan tahun 2023 ini juga sudah mulai dilonggarkan, Pak ya. Hampir benar-benar longgar malah ya. Betul. Jadi kayak dulu mau salaman takut harus kayak gini ya Pak ya. Sekarang sudah bisa alhamdulillah kembali berpelukan, cipika-cipiki seperti itu. Tapi kan akhirnya menjadi kebiasaan ya Pak. Karena Cynthia merasa ketika kita COVID-19 itu 2020-2021 yang memang tidak bersentuhan sama sekali, jadi agak canggung Pak ketika ini ya mau bersentuhan mau bersentuhan lagi jadi seperti agak canggung gitu, tapi akhirnya tradisi kita kembali lagi itu Pak ya. Tapi teknologi, yang menggunakan teknologi masih akhirnya juga jadi banyak yang berjauhan kayak Cynthia ini nggak pulang kampung, sementara keluarga yang di Riau itu pada ngumpul, jadi hari Lebaran pertama kemarin video call seperti itu. Kalau Bapak ada nggak sih Pak keluarga-keluarga yang dihubungi yang mungkin memang tidak bisa langsung bertemu gitu, Bapak langsung hubungi lewat handphone sekarang kan kita gitu? umumnya ada melalui media kan banyak. Apalagi begitu banyak baca-baca WA setiap hari, kadang-kadang minta maaf lahir dan batin selama hari bulan puasa. Ya itu nggak dijawab kan nggak enak juga kan? Iya betul. Jadi paksa ya kita jawab gitu. Tapi kalau keluarga terdekat Bapak ada nggak yang Lebaran tahun ini memang nggak pulang ke Jambi? Dari luar, umumnya ada. Ada juga beberapa orang ada ya, tidak seluruhnya. Saya tidak tahu apa persoalan ekonomi. Kalau kita kan mulai bangkit, apalagi di daerah di Jakarta gitu ada. Saya masih ada keluarga beberapa orang yang di sana. Kelihatannya tidak pulang kampung. Tapi tetap berkomunikasi lewat handphone aja Pak ya. Walaupun terbatas jarak, tetapi tidak terbatas untuk saling memaafkan di hari yang fitri ini. Apalagi itu tadi, karena mungkin salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 itu Pak ya, kita lebih melek teknologi. Teknologi, betul. Iya, betul. Bahkan ada cerita beberapa keluarga itu emang Zoom meeting seperti itu Pak. Jadi memang rame-rame. Kalau video call kan agak terbatas ya. Tapi kalau Zoom meeting gitu berarti ngasih THR-nya lewat virtual juga ya. Nah, itu tadi pakai digital ya. Pakai digital ya. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ngobrol serunya bersama Pak HBA. Tapi sambil makan kue lah boleh, kita. mungkin boleh Pak HBA boleh sambil makan kue. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Yeay, pemirsa masih bersama kami dalam serunya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam dialog khusus spesial Lebaran 2023. Betul. Nah, untuk Anda yang mungkin belum bermaaf-maafan dengan orang-orang di sekitar Anda, mumpung ini masih suasana Idul Fitri, mari kita saling memaafkan. Mari kita untuk mengunjungi keluarga-keluarga, sanak ataupun tetangga yang ada di sekitar kita untuk saling memaafkan di hari yang fitri ini. Semoga Idul Fitri ini juga membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jambi dan juga selalu memberikan kebahagiaan, dan kita juga bisa dipertemukan di hari-hari mendatang ya. Idul Fitri berikutnya dan berikutnya sama orang-orang yang kita sayangi. Amin. Termasuk kita juga bertemu sama Pak HBA ya. Benar, karena emang udah lumayan lama ya Bapak nggak ada main ke studio. Iya, cukup jadi lama ya. Jadi salah satu ajang silaturahmi juga. Tapi Pak, kalau misalnya ini kan kue kering banyak Pak jenisnya Pak. Kalau dari Sarolangun kue kering khasnya apa Pak? Kalau sebenarnya ini sekarang sudah seperti ini juga semua. Kalau dulu zaman-zaman kita tuh kue bolu namanya, gambar-gambar ikan. Oh iya, bolu ikan. Dia dibilang kue kering enggak, kue basah juga enggak ya. Setengah kering ya. Malah ada bolunya yang besar gambar ikan gitu. Oh iya, ada. Iya enak. Iya Pak. Itu sama saya cuman dulu. jarang ketemu lagi sekarang Pak ya. Ketemu lagi ya. Enggak tahu kalau di Sarolangun masih banyak enggak ya? Masih Pak? ada ya, tapi tidak di banyak. kota susah ya Pak. Itu cetakannya khusus itu. Betul. Dari apa tuh?
aluminium apa namanya? Ada Iya, spesial. iya, pakai itu Iya, ya. belum pernah sih ngelihat ini. Belum pernah ya Belum cetakannya? pernah. Kalau aku udah Saya pernah ingat masih lihat. kecil-kecil seperti itu. Ih, seru ya. Apalagi kalau misalnya di kabupaten-kabupaten gitu biasanya kue-kue tradisional itu masih Tradisional banyak yang ada, bermunculan, ya, Pak ya. Masih muncul ya. Ini juga melihat bagaimana pelaku UMKM yang ada di daerah itu juga semakin kreatif, apalagi mendekati Idul Fitri ini. Ya. Nah, Idul Fitri kemarin kan menjelang Ramadan kemarin kan orang juga rame banget yang ke pasar itu untuk membeli kue kering. Nah, Bapak melihatnya bagaimana Pak dengan ramenya UMKM sekarang, pelaku industri kreatif seperti itu yang sudah menciptakan berbagai jenis kue kering yang Ya, bisa ini kan dikonsumsi di sebenarnya Idul itulah Fitri ini? kemajuan teknologi ya Ya. sekarang ya, kemajuan UMKM kita juga hidup. Tapi sebenarnya di sisi lain mengurangi pengetahuan anak-anak kita berada di desa. Kalau zaman dulu orang kan tidak pernah beli kue. Buat Tapi sendiri ya? anak-anak itu diajar bagaimana membuat kue bolu, bagaimana membuat kue, apalagi muat lemang segala macam. Oh iya, lemang Kalau sekarang ya. anak-anak gadis kita umumnya kan semua sudah siap pakai semua Instan kan, ya, Pak, ya? instan semua gitu. Tuh, dengar anak gadis. Itu Iya, anak satu bujang. sisi sebenarnya salah satu juga mengurangi keterampilan anak-anak di desa. Padahal sebenarnya kita harapkan seorang perempuan tuh harus bisa masak, bisa Iya. buat kue, bisa apa. Itu. Itu bukan bagian dari ketertinggalan, tapi bagian dari tradisi yang jangan dihilangkan kalau bisa Ya seperti sebenarnya. itu ya, Pak, ya? Iya. Itu sebab kata saya tuh kan itu kesalahan orang tua juga tidak ngajar anak-anaknya seperti itu kan. Nah, akhirnya sekarang kan ini kue-kue siap-siap semua yang kita lihat ini kan. Kue Kita tunjuk tinggal beli. kalau orang sekarang bilangnya. Iya, Pak. tunjuk Tapi beli. memang di sisi lain memang UMKM hidup. gitu Iya. ya. Tapi ada satu hal Tradisi yang ya. lain yang tertinggal gitu. Anak-anak kita di desa-desa atau anak-anak kita pejabat-pejabat seperti itu Iya. semuanya semua sudah pada jadi semua gitu. Jadi takutnya kue-kue jadul itu nanti hilang Nah, tergerus zaman seperti itu Pak ya. betul. Iya. Karena tidak ada penerusnya lagi. Nggak ada penerusnya Karena lagi. kita beli, ketika yang menjual sudah nggak ada lagi, habis seperti Habis. itu ya Pak ya. Iya. Dan sebenarnya dari sisi kesehatan kita tidak tahu juga nih kan. Nah, walaupun sebenarnya sekarang sertifikat halal sudah digalakkan dari pihak Departemen Agama. Ini proses pembuatan kue ini apa halal, apa bersih atau tidak kan kita tidak tahu. Iya. Tapi kalau buatan sendiri pasti bersih gitu. Terjamin ya Pak ya, Terjamin, karena untuk gitu. konsumsi sendiri ya. Nah, ini satu hal yang terjadi yang jadi perhatian kita juga ke depan mungkin untuk anak-anak. Itu sebuah warisan budaya juga yang benar. memang harus terus dilestarikan Pak ya. Iya. Bagaimana cara untuk membuat kue dan juga melestarikan kue-kue tradisional. Iya. Ya Pak ya. Jadi anak kita diajar di tingkat desa. Sama ini sih Pak, ada salah satu tradisi yang mungkin juga mulai menghilang, nggak tahu ya. Kayak di kota kan ketika malam takbiran tuh Takbir tidak. keliling. Iya, takbir keliling Iya. seperti itu sudah jarang sekali ditemukan. Mungkin di daerah-daerah seberang masih ada seperti Ya, itu. Tapi ya, kalau di emang kota itu sudah tidak terlalu Sudah, lagi. iya, gitu. betul. Gimana kalau di Sarolangun Pak, masih nggak takbir keliling? Ya sebenarnya ini sangat tergantung kepada pemimpin sebenarnya menggerakkan potensi yang seperti itu. Saya kalau di kampung saya masih sekarang menghadapi puasa itu biasanya pawai obor. Iya. Masih Pawai obor. anak-anak Pawai sekolah ya, kampung anak-anak yang masih kelas 4, kelas 5 di desa itu tradisi itu masih dilakukan. Jadi tidak semua daerah ya, tapi mungkin di kota karena berpikir orang semuanya berpikir ekonomis untuk ngapain capek-capek kan gitu. Benar. Tradisi itu sudah mulai agak hilang. Nah, Sayang. takbiran sih macet ya, tapi kendaraan bukan orang Iya. yang emang Iya. Biasanya macetnya orang ramai beli baju ya. beli. Tapi dulu waktu saya jadi sekda Kota Jambi, kami setiap tahun tuh ada malam takbir, malam lebaran tuh ada acara. Selalu di Polda, Pak Wali hadir, Pak Gubernur. Itu tradisi itu berarti yang sangat tergantung pada pemimpin juga. Kalau ada Kemudian ajakan wali mungkin. kotanya melepas apa? Melepas Seremonial pawai, seremonial pawai mobil-mobilan itu mobil. Nah, ini terganggunya karena masalah Covid kemarin sebenarnya. Iya. Mulai berkurang. Jadi tradisi-tradisi itu banyak yang mulai menghilang seperti Iya. itu Pak ya. Luntur ya. Ngeluntur karena kita 3 tahun itu cukup loh untuk membuat sebuah kebiasaan baru Betul, ya Pak ya. betul. Itu makanya Sintia bilang yang biasanya cipika-cipiki terus akhirnya nggak boleh lagi dan dia terbiasa untuk itu. Kalau Sungkeman Salman juga seperti ya. ini gitu ya. Tapi Orang ya di masjid-masjid juga di sekarang. Masjid-masjid kalau orang sudah sholat, sekarang tidak ada berdiri, salam kiri langsung keluar. Kalau dulu kan
Sallallahu Sallallahu. alaihi Iya benar. betul. Dan Keliling Pak ya. keliling gitu, salam semua. Kan itu kan silaturahmi sebenarnya. Betul. Apalagi pas Idul Fitri kan juga biasanya kan kalau iya. sebelum Covid itu rame banget panjang ngular Panjang, gitu ya. betul. Panjang banget sampai keluar kadang Pak ya. Heeh. Tapi setelah Covid hilang. Hilang. Ya emang setelah salam ya sudah, Sudah, setelah gitu. selesai sholat sudah. Ternyata Covid merubah tradisi Merubah juga jadi. tradisi Pak ya. Tradisi. Tapi kita juga butuh lah misalnya orang-orang seperti Pak HBA yang juga mungkin bisa menghidupkan kembali ya Iya, tradisi-tradisi yang ada baik itu di Jambi ataupun di Indonesia Iya, betul. di tahun-tahun yang akan datang Pak ya, tidak Iya. hanya tahun ini tapi juga di 2024, 2025 dan seterusnya Pak, Iya, supaya iya. tradisi itu bisa muncul kembali. kembali, Tapi ya. susah nggak sih Pak ngerubah mindset orang untuk kembali lagi ke tradisi awal gitu Pak? Saya Menurut pikir Bapak? enggak. Itu sebab sekarang saya lihat, ini kan sebenarnya kuncinya agama ya. Iya. Kalau di pondok-pondok pesantren dilakukan, itu insya Allah masih bisa. Gitu. Kalau anak-anak yang sekolah, mohon maaf ya di umum, mungkin ya dianggap itu mungkin, oh udah itu kuno mungkin, bisa seperti itu. Bisa aja terjadi seperti itu. Balik lagi mungkin ke keluarga juga Pak ya. Ke keluarga, Ajaran ya. keluarga lagi seperti itu. Sudah orang tua dengan anak ada salam-salaman lagi gitu. Iya. Iya Pak, memang ada beberapa rumah yang rumah-rumah teman Cynthia lah seperti itu yang memang sudah tidak ada lagi tradisi saling Sungkeman. sungkeman. Sungkeman, betul. Kalau di rumah Bapak masih Pak tradisi sungkeman seperti itu? Ya anak-anak ya itu sudah lebaran sungkeman. Biasanya setelah sholat sampai ke rumah kan salam-salaman, anak-anak sungkem kita. Pasti Bang Amsol, yang sungkeman ini yang paling semangat itu cucu-cucu Bapak. Oh. Karena antri. Antri THR. Ya kan biasanya pas sungkeman itu sambil salim udah bagi-bagi Iya, THR bagi-bagi, gitu. Iya, habis itu hilang. Udah dapat hilang. Hilang, main handphone. Main handphone, nah, ya. itu tradisi baru anak-anak nih. Waduh. Tapi luar biasa. Bapak ngelihat Gadget. Bapak kan hari pertama, hari kedua open house ya kan. Terus juga nanti katanya Bapak bakal pergi lagi ke luar negeri ya Pak. Ya, Kemana ya. tadi Pak? Belgia, Belgia. ya? Belgia. Ke Belgia. Nah, waktu Bapak untuk refreshing, jalan-jalan, family time gitu, sempet nggak Pak? Sempat juga. Kemana Pak Sempat. biasanya Pak? Ya kalau dulu jadi gubernur memang tidak ya Tidak sempat. Gubernur itu sibuk. Tapi kalau anggota DPR begitu sibuk. Kadang-kadang kita anak-anak untuk liburan cucu-cucu ke Jakarta. Jalan-jalan dengan nenek yang kita itu kumpul-kumpul seperti itu. Tapi kalau menjadi pejabat, misalnya gubernur, bupati, saya pikir agak sulit. Agak untuk sulit, Pak, ya. kumpul-kumpul seperti itu. Ya, dia tiap hari memang jalan-jalan terus, tapi jalan dinas kan. Dan yang difikirkan terlalu banyak terlalu masyarakat. banyak. Luar biasa Masyarakat sibuknya itu banyak. luar biasa. Nah, biasanya jalan-jalannya kemana tuh Pak? Apa yang dikunjungi tempat-tempatnya Pak? Kalau Saat di mana? libur lebaran. Saat libur lebaran gitu? Nah, kalau lebaran biasanya kalau cucu biasa di Jakarta, kalau di jalannya ya tempat-tempat pinggir, Atau wisata ya, Pak? Ancol, Oh, wisata, ke pantai ya ke Pak ya? pantai. Biasa seperti itu. Taman-taman hiburan, wisata. Ya, Iya. teman hiburan wisata gitu. Seru ya, apalagi itu momen itu kayaknya cuman salah satunya adalah pas lebaran saja yang Pas bisa lebaran, dirasakan ya. Pak ya? Ya, Karena ya. lebaran itu waktunya ngumpul ya Pak ya, Ya, saudara-saudara waktu dari ngumpul. manapun ngumpul gitu. Karena kalau nggak momen lebaran kayaknya susah untuk mengumpulkan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Sulit. Jadi momen lebaran ini juga bisa kita jadikan untuk dapat ini ya Family time sama family keluarga. time sama keluarga, terus juga mengumpulkan orang-orang yang selama ini mungkin sudah sangat jarang untuk bertemu, tapi pada saat momen lebaran itu bisa dipertemukan. Benar. Itu biasanya kan gitu ya. Iya, benar banget. Tapi Ya, biasanya ada memang tempat, apalagi sudah pensiun, tempat orang ngumpul pensiun untuk ketemu dengan teman-teman lama kalau dia meninggal. Kemudian lebaran, pada saat inilah sebenarnya. Atau ada yang menikahkan anak gitu Atau ya Pak. menikahkan anak. Tapi kalau reunian khusus gitu ada nggak Pak? Dengan Nah, teman-teman kalau Bapak? kita kadang-kadang kita ciptakan. Kalau kami memang ada grup-grup, misalnya alumni APDN, Iya. itu ada sebulan sekali yang pensiun-pensiun kumpul. Itu untuk silaturahmi sebenarnya. Gitu, ya. Tapi kita pengen tahu juga dong, Bapak dulu SD-nya, SMP, SMA Saya kalau SD di Sarolangun, Sarolangun. ya di Sungai Abang maksud saya, di Sungai Abang. di desa di kampung saya, dan sebenarnya bukan di kampung saya. Waktu itu sekitar tahun 62-65 itu belum ada SD di kampung saya. Saya harus sekolah ke jalan 2 kilo ke Cukup desa jauh Pak ya. sebelahnya. Nggak Iya. pakai kendaraan Pak? Nggak, Orang dulu jalan kaki. kuat kakinya Bang. Lumayan ya. Kita ke warung depan aja capek. Kalau iya jalan Harus kaki. pakai motor ya. Harus Iya. pakai motor. Dulu jalan kaki. Itu medannya gimana Pak? Aman? Aman. Ya memang jalan Jalan bagus ya, jalan Pak? besar lah, Oh, jalan oke. jalan lintas tengah Sumatera kan. Kalau segini, kalau zaman dulu enggak, jalannya ada semak-semak dikit.
Mobil kan jarang waktu itu sekitar tahun 65. Gimana Mana kamu ada? tahun 65 Amsol? Belum ada kayaknya. Di angan-angan pun kayaknya belum ada deh. Iya. Mama sama papa saya belum dipertemukan. Mama saya belum lahir. Belum lahir. Belum lahir di zaman itu. Coba mama aja Terus belum lahir. SMP-nya Pak? Kalau saya begitu tamat SD saya ke Jambi. Oh langsung ke Jambi. Langsung masuk pondok pesantren di Asad, seberang. Itu tuh. Makanya memang nama Bapak di Asad itu santer Ya, sekali. alhamdulillah. Salah satu penasehat. 6 tahun saya di situ. 6 tahun ya? 6 tahun di Asad, di Berarti seberang. setingkat SMA berarti SMA Pak ya? buat teman ya, baru Jadi selesai. MTS sama Aliyah. Ya, MTS kalau paginya sorenya MTS negeri, sorenya kemudian SMA-nya Aliyah negeri. Aliyah. Kalau pagi ya sekolah madrasah biasa di Asad itu. Pagi. Pak, Terus? kalau kita ngomong-ngomong masalah Lebaran gitu ya, silaturahmi, Lebaran ini kan kita bilangnya hari kemenangan seperti itu Pak Ya. ya. Sebenarnya menang dari apa sih kalau dari Bapak sendiri? Karena euforia beli baju itu kan sebenarnya Bukan hanya zaman kita bagian lagi. dari Ya, memeriahkan. betul, Sebenarnya betul. kemenangan itu artinya sendiri apa sih Pak? Sebenarnya kalau bagi kita yang tua-tua ini sangat terasa itu Ya. kemenangan kita harapkan. Sampai sejauh mana pada saat bulan puasa itu kita mengerjakan beramal untuk menghidupkan agama kita dan kemudian juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal salah satu contoh. Kalau tiap malam kan malam kita ada tarawih. Iya. Kemudian baca Al-Qur'an, Tadarus, tahajud, tadarusan gitu. Nah, kemudian subuhnya seperti itu juga ngaji dan kita punya target-target tertentu. Pada bulan puasa misalnya berapa kali bisa menghatam Al-Qur'an. Iya. Kalau umur kita, kalau yang muda-muda tidak tahu kita ya. Kalau dulu tidak terpikir seperti itu. Nah, terakhir memang sampai akhir puasa itu memang target-targetnya harus ada gitu. Nah, sampai ada berapa kali hatam Al-Qur'an, tahajudnya bagaimana pada malam hari. Harus kita ngurangi tidur kan pada bulan puasa gitu. Iya. Nah, itu Cari ya. pahala sebanyak-banyaknya Pak ya? itu. Nah, akhir dari itu ya, akhirnya ujung-ujung ya kita menghitung apa yang kita lakukan sama bulan puasa. Diharapkan puasa kita tidak ada yang tinggal, apalagi yang tua-tua, kemudian tahajudnya semakin banyak pada bulan puasa, sama dengan puasa juga berkualitas gitu. Itu yang kita harapkan. Oke. Jadi menang itu sebenarnya ketika kita mencapai target-target Target-target itu. memenuhi pahala-pahala yang memang kita kumpulkan saat Iya. bulan suci Ramadan seperti Iya. Cuma pada dasar bulan puasa itu ngumpul pahala gitu kan. Benar. Bisa Karena berkali-kali lipat ya Pak ya. berkali ganjaran lipat, pahala. berkali lipat itu. Jadi hitungannya. momen puasa ini juga bisa dijadikan pesantren untuk membentuk diri setelah selesai Ramadan, bisa kita lanjutkan kembali amalan-amalan yang kita Amal yang kerjakan sudah di kita Ramadan kerjakan. itu Pak ya. Jangan Ya. pas Ramadan aja ya Pak ya, Ya. sholatnya jangan pas Ramadan aja. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Pak HBA. Jangan kemana-mana ya pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus serunya Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus spesial Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tema serunya Idul Fitri Lebaran tahun 2023 ini. Iya, Kita kalau sudah- dengar cerita Pak HBA tadi seru banget ya Lebaran ya. Benar, tapi memang ada perbedaan dari zaman ke zaman. Zaman ke zaman, Iya. Gitu. Terus juga pandangan-pandangan kalau orang-orang yang sudah senior lah gitu, sudah tua, seperti apa pandangannya terkait Lebaran. Kalau anak-anak seperti apa gitu ya Mas? Iya betul. Nah Pak, mungkin dari Bapak juga apa nih yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan hal-hal baik yang sudah kita dapatkan di Ramadan supaya bisa kita lanjutkan kembali di bulan-bulan lainnya di luar dari bulan Ramadan Pak? Saya kan termasuk sudah umur 70 ya. Mhm. Kalau saya perhatikan sekarang ini semakin lama hubungan silaturahmi ini semakin merenggang. Itu kalau kita bandingkan dengan orang tua-tua kita dulu. Iya Pak. Saya ingat orang tua-tua kita saya dulu. Kalau namanya Lebaran itu sungkem atau mengunjungi keluarga-keluarga. Bukan hanya keluarga satu saudara, keluarga yang jauh-jauh itu dihubung. Saya masih ingat dulu. Kadang-kadang sepupu orang tua dengan
menyewa mobil, kita berangkat ke suatu tempat. Misalnya dulu kampung saya itu dari Serlangun ke Sekancing, itu berapa jam itu ke sana? Iya, iya. Ya, hampir sekitar 1-2 jam gitu. Ngunjung apa? Ngunjung keluarga, Ustaz. Jauh-jauh. Jauh-jauh Hanya ngunjung untuk keluarga. mengunjungi. Kalau sekarang kan mana ada lagi, jarang. Video call, Pak. Ya, berkurang kan sekarang. Iya, Karena memang ada mungkin HP segala macam. Benar, Ya. benar. Kalau dulu begitu, saya merasakan begitu betul orang tua kita itu bersilaturahmi dengan keluarganya. Dan mempunyai arti sekali bagi dia keluarga itu. Gitu. Nah itu yang mungkin kita bangkitkan ke depan di masa-masa akan datang. Silaturahmi di antara keluarga itu semakin ditingkatkan. Sekarang kadang paman, anak buah, anak ponakan tidak menghormati paman dia lagi. Kalau zaman dulu bukan main, paman itu bukan main ditakut segani gitu. Kalau sekarang kan tidak segani. Guru aja tidak disegani lagi. Itu salah satu mungkin ya memang di samping memang pengetahuan agama dan kebiasaan orang tua untuk mengikatkan silaturahmi dengan keluarga juga berkurang. Itu satu yang saya rasakan dengan orang tua saya dulu. Yang kedua, orang tua saya dulu masih kecil-kecil, itu ziarah ke kubur itu pasti dibawa anak-anak kecil. Jadi dibiasakan gitu. Ya, sebab untuk mencintai. Nanti suatu saat juga, kapan kita meninggal, anak kita mencintai kita. Ini misal Dinda bisa punya anak, tidak pernah melihat makam orang tua. Ya kan, tidak pernah. Iya. Jadi bagaimana nanti suatu saat dia akan mencintai kita kapan kita sudah meninggal? Itu yang saya lihat pelajaran-pelajaran orang tua yang sekarang sudah semakin memudar, berkurang itu, hal-hal itu. Padahal sebenarnya untuk sukses itu kalau saya ada 3 hal yang perlu kita pegang. Pertama, yaitu kita selalu mendoakan orang tua kita setiap saat. 5 waktu doai orang tua kita. Yang kedua, selalu bersedekah. Setiap sedekah jangan lupa niatkan untuk orang tua. Yang ketiga, sayangilah orang yang disayangi orang tua kita. Itu silaturahmi. Artinya, kalau kita sayang dengan orang tua kita, sayanglah orang yang disayangi orang tua kita. Misal dengan anak dia sayang. Arti kita harus menjaga hubungan suami dengan adik-beradik kita. Iya. Kemudian mungkin dia sayang dengan istri dia, kalau mak kita masih hidup, kita harus menyayangi mak kita. Dan kakak adik juga seperti itu. Kalau kita menyayangi orang tua. Jadi 3 hal itu menjadi pegang untuk sukses dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh kiat sukses ala Pak HBA. Itu harus kita ini ya Bang ya. Kita resapi tidak hanya kita berdua tapi juga pemirsa yang di rumah juga insya Allah dapat mengambil hikmah-hikmah apa yang disampaikan. Iya, tapi saran dari Bapak juga Pak, ini kan mungkin kalau ada orang yang beruntung kan masih bisa bertemu sama orang tua. Yang bisa kita langsung bisa meminta maaf, meminta ampun kepada orang tua. Tapi berbeda halnya Pak dengan orang yang mungkin orang tuanya sudah lebih dahulu meninggalkan dunia ini seperti itu. Nah, mungkin saran dari Bapak supaya kita juga bisa tetap memohon ampun, meminta maaf kepada orang tua kita, apa yang harus bisa kita lakukan, Pak? Itu tadi 3 hal tadi. Berdoa setiap saat, kemudian selalu sedekah untuk orang tua kita. Sedekah itu memang diniatkan untuk orang tua, Pak ya? Yang sudah tiada. Jadi kan kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Yang ketiga, sayangilah orang yang disayangi orang tua kita. Itu Insya ya. Allah di dalam kubur juga dia akan menyayangi. Dia akan akor kalau anak-anaknya akor, adik-beradik. Kemudian dia sayang dengan, misalnya kalau istrinya masih ada, mak kita berarti kita sayangi. Itu 3 hal itu kalau kita sayang dengan orang tua. Nah, memang kebetulan Cynthia sama Amsol orang tua sudah tidak ada salah satunya seperti itu Pak. Jadi memang agak melo kalau ngomongin tentang orang tua ya Pak. Tapi Pak HBA yang paling dirindukan sekali ketika Idul Fitri siapa Pak? Ya, kalau kami tua-tua ini tentu kan orang tua lah dulu kan pernah ya. Sangat kita rindu tidak sekali, tahu Pak, ya? apa yang terjadi tak ada orang tua kita di dalam kubur, di alam barzah dia kan. Kita tidak tahu. Cuma kita selalu mendoakan dia gitu. Dan orang-orang yang pernah membantu kita tuh jangan lupa kita mendoakan dia. Itu yang paling rindu. Kalau rindu lain mungkin kampung ya jelas. Bagaimanapun itu tempat kelahiran kita. Kalau terakhir ketemu kapan Pak? Kalau dengan siapa? Dengan Bapak. Bapak saya? Oh sudah lama, sekian puluhan tahun yang lalu. Saya waktu beliau meninggal, saya menjadi camat menjadi kepala kantor catatan sipil di Bungo. Tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 2004. 2004 masih SD saya. 94 saya baru lahir. 94 itu berarti Pak ya? Kalau mak saya baru sekitar 10 tahun yang lalu. Berarti almarhum Bapak udah hampir 30 tahunan lah Pak ya, 28, 29 tahun yang lalu. Ya, betul.
biasa sih. Berbeda rasanya Pak ya. Oh ya, saya memang Beda. sangat sayang dengan orang tua. Tapi untuk sukses, catat lihat orang yang sukses pasti dia sayang orang tua dan orang tua dia menyayangi. Nah, sebelum orang tua Bapak mungkin tidak ada lagi, pesan apa Pak yang sampai sekarang itu Masih memang diingat. benar-benar melekat dan juga masih Bapak ingat dan Bapak selalu menginspirasikan juga kepada orang-orang Pak? Ya itu tadi, kompak adik-beradik gitu, itu yang paling penting. Dan sayangi keluarga kita gitu. Dan jangan lupa, orang yang pernah membantu kita juga jangan lupa. Kalau kita bantu orang ya, udah saya dikatin. Tapi kalau orang yang pernah membantu kita itu perlu kita ingat. Saya banyak orang yang berjasa dengan saya sebenarnya. Saya orang yang tidak apa-apa, bisa seperti ini ya bagi saya itu sudah luar biasa. Jadi pesan itu yang memang harus terus diingat ya. Benar. Dan terus realisasikan juga sama Pak HBA hingga saat ini untuk Makanya bisa beliau menginspirasi bisa orang-orang. menjadi sosok seperti ini. Iya. Yang tadi Bapak katakan mungkin Iya. dulu biasa-biasa saja seperti itu Iya, Pak ya. betul. Dan ternyata sudah sampai di titik ini. Luar biasa. Berkat doa dari orang tua juga dulu kan, Ya. yang selalu mendoakan semoga Bapak HBA sukses, cita-citanya juga tercapai, bisa mengabdi juga kepada bangsa dan juga Amin, negara amin. sampai sekarang gitu ya. Ya. Dan kita harapkan juga di masa-masa yang akan datang juga doa-doa yang sudah pernah dikucurkan dari orang tua itu dapat diijabah di tahun-tahun yang akan datang ya Amin. Cynthia ya, Ya. untuk Pak HBA ya. Dan insya Allah orang tua yang sudah meninggalkan juga karena terus didoakan menjadi amal jariah untuk Amal dia Pak ya jariah. Pak ya. Dia mengharap itu dari kita. Itu yang harapan kita bersama. Dan itu kan ada hadis Nabi kan, zaman ta'awudu Adama in qata amalhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam terputus amalnya dari Adam. Melainkan ada itu 3 hal tadi. Pertama wa waladun soleh, ilmu yang tapi ulahu, sedekatun jariyatun, wa waladun soleh. Dan soleh itu anak yang selalu mendoakan dia. Dan sedekah mungkin selama dia ke masjid gitu. Ya. Kemudian ada ilmu yang diajar kepada orang lain bermanfaat. Iya. 3 hal saja, yang lain tuh putus sama, nggak ada lagi. Itu perantara kita yang selalu ingat dengan orang tua. Siap. Aduh, kalau ngomongin orang tua melo, jangan melo-melo lah ya, karena kita lagi suasana Lebaran, jadi harus bahagia, harus happy. Pak, ada tidak Pak momen-momen Lebaran yang mungkin Bapak ingat, entah momen-momen lucu waktu Bapak zaman kecil, atau Bapak di Sarolangun, entah pas Bapak remaja atau ketika dewasa, atau sudah menjadi orang tua, momen-momen lucu seperti itu Pak? Saya tuh dari kecil memang hobi di kampung itu ngurus acara-acara Lebaran ini. Biasanya saya, misalnya ada mainan anak-anak. Oh iya. Ya, anak-anak yang masih kecil-kecil dulu saya sering lakukan itu. Saya hanya di ketua panitianya biasanya. Ya dulu di Ketua kampung. GG. Kalau Amsel biasanya beli main bonbon, manjat batang pinang itu dulu saya dulu. Jadi ketuanya tuh. seorang HBA loh ternyata seperti itu masa Dari kecilnya. kecilnya seperti itu. Tapi dulu ada nggak sih Pak lomba-lomba yang dibuat di kampung-kampung Pak Oh. pada saat Bapak kecil? Setiap Lebaran. Ada, itu Pak, ya? tugas saya untuk tuh. Oh, Itu Oh, emang ada kerja ya saya. lomba? ada. pas Biasanya Lebaran. malah kayak 17 Agustus. Oh Iya, iya. Iya kan, di Pak? kampung-kampung memang pada saat itu Wah, gitu. Sintia belum pernah ketemu. Lomba lari, lomba bajak pinang, lomba perahu itu memang. Itu kerja saya memang. Pasti selalu ada setiap Lebaran Pak ya. Iya. Kalau sekarang masih ada nggak Pak? Masih Masih ya? dilakukan. Cuma beda anak-anak kini, kalau acara-acara seperti itu minta sumbangannya dengan tokoh-tokoh yang ada. Kalau kita dulu ngumpul uang ngumpul beras setiap rumah. Per keluarga gitu Pak ya? Keluarga setiap rumah kumpul itu beras 1 canting ya kalau dulu canting. CK lah ya Pak ya. ya. Dikumpul nanti dijual, baru beli bonbon, Oh gitu. beli sisir, beli apa lah untuk hadiah lari-lari tadi. Hadiahnya sederhana tapi euforia Meriah, luar biasa ya, Pak ya. meriah. Kamu tahu nggak bonbon itu apa? Enggak. Permen. Permen ya Pak? Permen loh bonbon itu ya. Karena Zaman dulu ngomongnya bonbon. iya karena jujur Sintia belum pernah Pak Lebaran ada lomba-lomba gitu belum pernah. Lu pernah ya? Oh, kampung saya masih. Oh, di kampung kamu juga ya? Kalau di kampung saya masih sama kayak di kampung Pak HBA juga masih sampai sekarang itu dilestarikan dengan hal-hal yang gitu. Itu apa? Untuk membangkitkan semangat dari Idul Fitri, apalagi untuk anak-anak kecilnya juga supaya mereka memaknai Idul Fitri itu dengan bahagia. Iya. Dengan adanya lomba-lomba seperti itu. Jadi memang Cynthia. nyambutnya gitu ya. Betul. Nggak tahu kalau zaman dulu apakah memang sudah tradisi pokoknya Lebaran semuanya baru gitu Pak. Oh ya, itu tradisi pasti itu. Itu dari dulu ya Pak ya? Sekarang ya baju baru. Benar. Tapi sekarang by the way, Bapak baju baru nggak nih? Kalau kita sekarang kan tiap hari pakai baju baru. Kalau Amsel masih ada ininya Pak, merek. Masih ada label nih Pak di belakang Pak. Karena biar bisa dijual lagi.
Jadi selalu beli baju baru Pak ya. Iya, Tapi sekarang kan itu tua nih enggak lagi. Tapi Iya, biasanya benar. Pak, kalau Lebaran hari pertama tuh identik dengan putih ya. Kemarin Bapak pakai baju putih nggak Pak? Lebaran Iya, pertama ya. ya. Tahu Baru tahu pertama. rasanya ya mungkin. Ya. Biasanya kan Karena putih. biasanya kamu salah nanya ke bapak, harusnya ibu kalau nanya kayak gitu. Masalah outfit ketika lebaran itu ibu-ibu yang punya kerja ya Pak ya. Iya. Pokoknya bapak-bapak mah tinggal lihat apa yang digantung udah pakai. Tapi Ya. harusnya tadi Ibu Iya, juga Pak ya. diundang ya. Iya benar. Biar berdua ya. Nah tahun depan kayaknya emang harus rame deh biar tahu nih dari versi ibu seperti apa, gimana lebaran mengurus bapak dan juga anak-anak dan orang di rumah Iya. seperti apa. Nah Pak, kalau untuk ke rumah keluarga Ibu gimana Pak? Kalau sekarang kan karena kita yang tertua ya. Iya. Kalau dulu memang yang tertua tuh kunjung yang muda tuh kunjung yang tua. Jadi sekarang posisi kita posisi nunggu. Gitu. Nunggu. Oh nunggu. Sudah nunggu seumur saya sudah banyak nunggu. Kalau dulu saya waktu berapa tahun ini, tahun kemarin saya di Jambi ini yang saya kunjungi, Pak Asif Sam. Itu yang senior dari saya. Pak Seni Nasution. Nah, tahun lalu seperti itu. Sekarang beliau tuh sudah meninggal, berarti saya tidak ada lagi, siapa yang mau kunjungi lagi. Jadi bapak lah yang Ya, memang menunggu. sudah jadi orang tua betul saya ketika. Dulu Pak Syuting yang tertua yang harus saya kunjungi gitu. Nah kalau dulu waktu bapak masih muda-muda lah orang tua, mungkin mertua juga masih ada. Itu Ya. gimana tuh Pak pembagiannya tuh? Ke rumah keluarga bapak dulu, ke rumah keluarga ibu Ya, seperti biasa apa begitu tuh? tuh. Kita kadang-kadang seperti sini ya kita. Ya. Saya kan di Jambi, mertua Ya. saya di Jambi, laki-laki perempuan. Oleh sebab itu pada Lebaran saya harus mudik, gitu, bagi-bagi kan. Nanti setelah Lebaran baru kita kejar ke Jambi lagi ke rumah mertua kita di Jambi. Karena kadang itu kan zaman sekarang bisa jadi pertikaian tuh Pak, Oh, sama pasangan-pasangan muda Pak. Jadi kalau wejangan-wejangan dari bawah tuh Betul, seperti apa tuh? betul. Agar suami istri nggak berantem gara-gara Ya. itu gitu Pak. Ya, pokoknya bagi-bagi lah, pandai-pandai ngatur. Harus adil ya, Pak? Iya, harus adil. Iya. Jangan suka kita terus. Berkeluarga kan itu seperti itu kan. Pandai lagi, apalagi umumnya kadang-kadang maunya mau ke kita aja, ya tidak bisa seperti itu. Ini sebenarnya curhatan dari dia sih Tolong Pak. dengarkan para suami. Tolong dengarkan para suami. Harus adil ya. Harus Ketika mungkin dari adil. orang tua suami harus juga ke rumah orang tua dari istrinya. Iya. Jangan salah satu saja Pak ya. Iya, padahal setahunnya kan selama di Jambi, di mana orang tua? Gitu. Di Jambi Pak. Nah, Jambi. Mertua yang di luar Jambi. Nah, berarti harus balik kampung. Balik kampung. Suami. Ganti-gantian lah Pak ya. Mungkin Ganti. tahun ini di Jambi, tahun depan di kampungnya kampung, gitu Pak. iya. Terus juga kalau bagi opor jangan nggak adil. Kalau bagi dua potong juga. Iya ya Pak ya, harus gitu ya. Kalau ibu dulu gimana tuh Pak? Kalau Nah, emang ini dah lah, berbagi ya seperti Pak itu, ya? dah. Tapi sebenarnya berkeluarga itu kan itu pada dasar. Kita harus pandai mengimbangi di antara keluarga suami dan istri. Iya. Istri begitu juga kepada keluarga suami, suami juga begitu kepada keluarga istri. Supaya nanti ya kita kan pada dasarnya tidak ada lah yang lengkap itu tidak ada, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Iya. Tapi saling melengkapi. Karena keberkahan baik mertua ataupun orang tua tuh sama ya Pak ya? Sama. Tuh perlu dicontoh nih kayak PHBA, Iya Cynthia. kamu kan yang mau nikah. Dia bentar lagi nih Pak, belum lagi. belum, Pak. Dia bentar lagi. Bentar lagi, Jadi tapi- emang menyimak nih Pak. Tapi juga sangat menginspirasi loh Cynthia ya. Iya. Ketika Lebaran itu memang harus adil seperti Pak HBA juga. Dan nanti ketika saya juga mungkin sudah menduduki usia seperti Pak HBA, saya tinggal di rumah saja juga, tinggal menunggu. Iya. Ya. Bergantian lah menunggu. ya. Mm-mm. Sekarang ya memang masih kesana kesini karena jujur kita yang muda Iya, memang yang muda seperti itu, masih Pak. kan. Iya. Jadi yang muda yang memang harus mengunjungi yang tua. Jangan malah kebalik nih, yang tua malah ngunjungin yang muda Pak ya. Jadi harus memang saling menghormati Tapi gitu. biasanya Pak, orang tua kita datang ke rumah bukan karena untuk ngunjungin kita, ngunjungin cucunya Pak. Ya, Gimana dong? ada juga, nggak masalah. Jadi bukan kita yang mau Pak. Nggak masalah itu. Wajar Karena loh. emang rindu sama cucunya Pak. Iya, iya, iya. Iya nggak Pak? Ketika udah punya cucu lebih deket ke cucu Oh, tuh. lebih dekat cucu. Nah, nanti Apa yang kan diminta cucu pasti dipenuhi. Nah tuh Ah, sama. tuh, Nggak dengar. boleh cucunya nangis ya Pak ya? Iya. mau dong jadi cucu Pak HBA. Masih terima. Masih terhitung nggak umur Masih saya terima, ya. benar ya. Nah Pak, Bapak kan nanti katanya mau ke Belgia lagi Pak ya. Bisa diceritain dikit nggak Pak? Nanti ngapain aja tuh Pak di sana Pak? Jadi nanti kita memang sudah di program sekarang, sudah putus tanggal berangkatnya tanggal 28. Tapi tanggal 26 kami sudah ngumpul, 25 udah ngumpul di 4 Jakarta. hari lagi ya? Kunjung ke sana sebagai anggota MPR. Saya di MPR itu duduk di Badan Pengkajian MPR. Dan di kelompok 4 membidangi hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, nanti kami akan membuat rekomendasi sebagai anggota MPR nanti kepada pemerintah ke depan perbaikan hubungan antara pusat dan daerah. Nah, ke luar negeri ini kita coba studi banding dengan pemerintah kerajaan Belgia ya. Kita lihat sana bagaimana sistem pemerintahannya gitu. Apa kelebihan dan kelemahan itu yang nanti yang kita lakukan. Dan kita sebagai anggota MPR sudah beberapa kali memang kunjungan tempat-tempat bidang masalah pemerintahan ini gitu. Bukan sebagai anggota DPR saya berangkat nih, anggota MPR. Kelompok 4. Dia nanya-nanya karena mau ikut, Pak. Sekalian ya lebaran di sana. Kan belum pernah lebaran di negara orang ya. Iya. Tapi kemarin kan kamu di luar negeri juga, di negeri Sengeti. Tapi Pak, selanjutnya itu tindak lanjutnya nanti gimana Pak setelah selesai dari sana Pak? Ya nanti kita akan ada pertemuan. Pertemuan Pak Ya ya? pertemuan, membuat kesimpulan dan catatan-catatan itu. Dan bukan hanya sekedar itu juga, kita juga adakan forum diskusi FGD dengan pihak ilmuwan dari perguruan tinggi. Iya. Pernah kita di Jambi dulu ada sebagai kota MPR pertemuan dengan guru-guru besar di UNJA dan di IAIN. Pernah kita lakukan. Tapi momennya kan masih hari raya, Pak. Ibu protes nggak, Pak? Berhubung kan Bapak udah nggak jadi gubernur atau bupati nih, ya. Waktunya bisa lebih luang, tapi ternyata pas momen lebaran juga harus tetap dinas seperti itu. Enggak lah. Kalau 5 hari sudah lebaran kan sah-sah Pak Dari. Nggak protes ya Ibu ya, Pak? Ya. Tapi kesimpulan yang ditarik itu sesibuk-sibuknya Pak HBA, dia masih ada waktu buat keluarga. Ya, pasti. Walaupun beliau juga amanahnya sebagai seorang anggota DPR RI, ya memang dinas kemana-mana, tapi lebaran tetap prioritasnya adalah keluarga. Bahkan menyempatkan waktu pulang kampung. Betul. Jadi ya kamu jangan main handphone terus, Samsul. Ini Pak, waktunya habis buat mabar. Main bareng tuh, nge-game. Oke lah, Iya kan? nanti kita lanjutin lagi ya Cynthia ya, kita ngobrol Siap. sama Pak HBA. Kami akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus Spesial Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus spesial Idul Fitri 1443 Hijriah dalam serunya Lebaran. Masih bersama Pak HBA yang merupakan tokoh masyarakat yang tidak asing lagi untuk kita yang sudah berbagi kisahnya dari zaman beliau kecil ya Amsel ya sampai akhirnya menduduki posisi ini dan bagaimana perubahan tradisi-tradisi dan perilaku masyarakat ketika Idul Fitri. Tapi tidak terasa ya Amsel ya? Iya, harusnya nih 3 jam nih ngobrol sama Pak HBA nih ya. Tapi nggak, tamu-tamu beliau sudah banyak yang menunggu di rumah. Nunggu di rumah. Nanti kita dimarahin. Dan saya takutnya tamunya malah ngantri di depan kantor kita. Benar. Kan gak enak ya kan? Gak enak ya kan? Enak. Baik. Pak, mungkin apa nih yang pengen Bapak sampaikan di Hari Raya Idul Fitri ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan pada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya dan lebih luas lagi mungkin Indonesia yang didengarnya masyarakat TPRI Jambi ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Hari Raya Idul Fitri ini. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima sisi Allah SWT. Dan kita sudah kembali pada fitrah dan sudah bersih, baik kata hablum minallah hablum minan nas kita. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan kepada seluruh anak buah penakan, nenek mamak kita di Provinsi Jambi ini, mari kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita bersilaturahmi. Dan itu penting, memperpanjang umur dan mempererat hubungan silaturahmi di antara keluarga besar kita. Kalau kita lihat akhir-akhir ini memang silaturahmi ini sudah semakin mengurang gitu. Kita harapkan itu semakin kita tingkatkan gini masa-masa akan datang. Demikian, terima kasih. Baiklah. Bapak terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sehat-sehat ya Bapak. Semoga Bapak sehat Alhamdulillah, selalu. sama. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan dan juga amin. Idul Fitri tentunya. Seperti itu ya. Itu Dan tadi ya sangat menginspirasi, banyak sekali cerita-cerita dari Pak HBA bagaimana suasana Idul Fitri mulai dari Sarolangun dan juga bagaimana suasana Idul Fitri di rumah kediaman Pak HBA sendiri yang berada di Jambi ya. benar tahun depan kita dari rumah Pak HB aja. Boleh. Benar, Yang ya, di mana? kita jalan- Sarolangun atau yang di Jambi? Bebas.
Baiklah, Amsol, saya tutupnya pakai pantun boleh Oh ya? boleh, silakan. Boleh, baiklah. Cakep. Belum, Oh, belum. belum. Jalan-jalan ke Sungai Batanghari. Elo. Sampan di dayung hingga ke tepi. Elo. Mari tingkatkan silaturahmi di Elo. hari nan suci ini. Luar biasa. Asik. Nah, itu intinya tadi pesan dari Pak HBA ya. Jangan lupa untuk ajak anak cucu kita ya. Yang Kok udah punya cucunya ke saya? Yang udah punya cucu dong ya. Anak aja. Tetap memprioritaskan tradisi silaturahmi untuk bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang kita sayangi dan juga orang-orang yang ada di sekitar rumah kita supaya tradisi silaturahmi ini tidak semakin tergerus dengan perkembangan zaman dan juga tidak luntur di masyarakat, sehingga untuk memberikan maaf dan juga saling memaafkan itu bisa terasa lebih ikhlas dan juga berlapang dada apabila kita bisa langsung bertemu dengan orang tersebut. Siap. Dan akhirnya kita berdua wakil kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.